Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya di kelas Machine Learning pada hari ini. Dan pekan lalu kita sudah bicara tentang K-nearest neighbor secara garis besar ya. Bagaimana kita mengilustrasikan K-nearest neighbor tersebut. Contohnya adalah di sini kita bagaimana mengilustrasikan K-nearest neighbor itu adalah sejumlah tetangga daripada pixel pada saat kemarin ya. Bagaimana pixel itu memiliki tetangga. Kalau dibilang tetangga berarti pixel yang berada di atasnya, bawahnya, samping, kanan, kiri, dan seterusnya. Jadi kita sudah bicara tentang ini dan kemarin juga kita bicara tentang distance ya. Bagaimana K-nearest neighbor itu menggunakan distance ya. Distance apa yang digunakan? Contohnya kemarin adalah yang paling sederhana adalah K-nearest neighbor, Euclidean distance, dan banyak lagi distance yang lain seperti Manhattan distance, lalu apa lagi? Manhattan, lalu Hamming distance, dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah bicara ya tentang bagaimana ternyata properti-properti itu harus dilakukan apa? Normalization. Ya, normalisasi fitur-fitur agar mereka berada pada interval yang sama, yaitu di interval 0 hingga 1. Ya, kenapa? Contohnya misalnya umur. Umur intervalnya 0 sampai 63. Gaji misalnya 1 juta sampai 1 M. Ya kan? Lalu apa? Status merit atau tidak, ya kan? 0 atau 1. Maka dilakukanlah proses normalisasi terlebih dahulu terhadap data agar intervalnya itu sama, ya. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang sudah mulai lebih praktikal menggunakan Python, ya. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu adalah seperti ini ya. Nah, sederhananya di sini ketika kita menggunakan di sini neighbors-nya berapa? Nurido? Ada 1, Pak. Nah, oke. Di sini kita menggunakan neighbors-nya hanya 1. Ya. Neighbors sama dengan 1. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat definisi, kenapa K-nearest neighbor harapannya adalah K-nya itu lebih dari 1. Ya. Nah, jadi di sini masih menggunakan neighbors-nya 1. Sekarang kalau kita lihat bagaimana Python memplotkan apa? Kalau ada data lalu diprediksi hanya menggunakan neighbors-nya hanya 1. Ya, di sini menggunakan mglearn, plots ya, plot KNN classification, n underscore neighbors-nya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita lihat kalau misalnya kita punya data yang berwarna biru ini ya, bintang warna biru ini, otomatis kalau kita bilang dia yang paling dekat dengan apa? Ya, tentu dia paling dekat dengan yang ini ya. Betul Akmal Yafi ya? Benar, Pak. Ya. Jadi yang bintang biru ini dia paling dekat dengan yang bulat biru. Sama halnya dengan kalau kita punya data testing yang merah. Yang bintang ini. Dia tentu paling dekat dengan segitiga warna merah. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat jarak antara yang biru ini dengan bintang ini, dengan jarak ini dengan yang bintang ini tentu dia lebih dekat. Dengan kata lain, dia tetangga terdekatnya. Sama seperti saya misalnya punya rumah saya di sini. Ya kan? Ini rumah Pak Edi. Ya. Ini rumah Pak Bahtiar. Ini rumah siapa? Pak Samsul misalnya kan. Tentu rumah saya paling dekat dengan rumah siapa? Pak Edi ya. Jadi secara visual. Nah,
ini secara visual. Ya, secara distance bagaimana ya? Seperti kemarin, Euclidean distance ya. Kita menghitung secara numerik. Tetapi ini secara visual, paham ya? Nah, makanya kalau kita membahas tentang komputer yang paling memungkinkan, paling mudah adalah dengan memplotkan dia, memvisualkan data tersebut. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau neighbors-nya hanya satu, dia hanya mencari yang paling dekat. Ya. Nah, jadi kalau kita punya data di sini, kita punya tetangga kita di sini, di sini, di sini, dan di sini, kalau neighbors-nya sama dengan satu, tentu dia hanya mencari yang paling dekat. Ya. Ini yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya neighbors-nya lebih dari satu. Contohnya di sini kita setting adalah berapa neighbors-nya Yurika? Saya panggil yang muncul di screen saya ya. Yurika berapa neighbors? Neighbors-nya berapa? Tiga, Pak. Oke, 3 ya. Nah, di sini n_neighbor sama dengan 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi saya ilustrasikan lagi, saya punya data testing di sini, tetangganya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Berarti saya mencari yang paling dekat, paling tidak 3 tetangga paling dekat. Betul Yurika ya? Kalau neighbors-nya sama dengan 3. Nah, sama halnya dengan seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data testing yang pertama. Ya, data testing yang pertama. Dan mencari yang paling dekat. Yang pertama yang biru, yang segitiga merah, yang segitiga merah. Sekarang saya tanyakan, kalau tadi kan ketika hanya satu tetangga, dia langsung diputuskan dia adalah si berada di kelas si warna biru ya kan? Sekarang kalau dia memiliki tetangga satu biru, lingkaran biru, satu segitiga merah, dan satu lagi segitiga merah juga. Kira-kira si bintang ini kelasnya apa? Biru, Pak. Biru atau merah? Yang lain? Dia karena yang paling dekat dengan warna biru, Pak. Dia dekat dengan warna biru, oke. Tetapi kalau itu tadi adalah logikanya kalau si kita punya hanya neighbors-nya satu, Yurika. Kalau neighbor-nya satu, kita hanya melihat yang paling dekat. Sekarang kalau dia ada juga tetangga di sini, tetangga kedua terdekat, tetangga ketiga terdekatnya di sini. Kira-kira dia langsung kita bilang kelas ini atau kita memperhatikan ini dan ini? Contohnya nih, ya. Contohnya ya. Nah, ini segitiga merah ini, bintang ini jangan kita bilang merah dulu ya. Bintangnya masih kosong nih, bukan warna merah. Ya, masih belum berwarna, ya. Dia paling dekat dengan ini, tetapi ternyata dua tetangga lainnya segitiga merah. Kira-kira dia bisa kita langsung bilang kelas lingkaran biru atau bisa juga segitiga merah? Kalau kita melibatkan 3 tetangga terdekat. Panggil yang lain ya. Yudi. Nah, gimana Yudi? Segitiga merah, Pak, karena dia lebih dominan. Lebih dominan, oke. Kalau ada 3 yang kita libatkan, yang harus kita lakukan adalah Yurika dan yang lain adalah we then assign the class that is more frequent. Ya, dengan kata lain kita mengassign kelasnya sesuai dengan yang paling sering muncul. Ya, di sini kita lihat
bintang ini paling dekat dengan yang lingkaran biru, tetapi dua tetangga terdekat lainnya adalah segitiga merah. Makanya dibilang di sini, we then assign the class that is more frequent. Kita mengassign kelasnya sesuai dengan tetangga yang paling sering muncul. Yurika, yang paling sering muncul segitiga merah atau lingkaran biru berarti? Segitiga merah, Pak. Segitiga merah, karena dia dua. Ya, makanya kalau nanti kita punya data testing seperti ini, ya. Lalu tetangga terdekatnya ada di sini satu, lalu di sini di sini satu, ya. Lalu di sini satu, ya. Nah, oke, dia paling dekat dengan lingkaran merah, kelas lingkaran merah, tapi ternyata dua tetangga terdekatnya adalah si persegi ungu, ya, persegi berwarna ungu, ya. Jadi dia seperti ini. Dengan kata lain, ya, the majority class. Nah, jadi dengan kata lain, kelas yang paling dominan, paling dekat itulah tetangganya sebenarnya, ya. Nah, jadi ini penting ya. Kalau kita lihat semakin banyak neighbors-nya, ternyata kita bisa melakukan prediksi lebih akurat lagi. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kita harus perbanyak lagi nih neighbors-nya. Tidak, ya. Nanti kita lihat jawabannya. Ternyata di model ini kita lihat, ya, tidak selamanya jumlah neighbors yang semakin banyak itu akan meningkatkan akurasi. Itu salah ya. Nah, makanya kita harus melakukan proses training di sini. Nah, tadi teman-teman juga sudah melakukan beberapa proses ya. Nah, saya coba ilustrasikan singkat dulu. Satu persatu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ya, seperti yang dulu kita lakukan di Iris, ya kan? Ketika kita ingin melakukan proses training, tentu yang kita lakukan apa dulu? Sebentar ya. Yang kita lakukan apa? Memastikan data, betul ya? Memastikan data dulu. Ya. Setelah datanya sudah ada, lalu kita lakukan apa? Kita memastikan persentase apa? Kita melakukan apa? Split, ya kan? Melakukan split kelas. Data. Harus ada data yang untuk di training, ada data untuk testing, ya kan? Dan nanti ada juga yang mengatakan untuk validating, ya, tergantung. Tetapi kita di sini hanya memisahkan data menjadi katakanlah 70-30% untuk membagi dia menjadi training dan testing data, ya. Lalu kita juga setelah mem-split data, biasanya kita mengisi parameter-parameter model ataupun algoritma kita. Dalam k-nearest neighbor, yang paling inti adalah hanya k-nya aja. K-nya mau di set berapa nih, kan gitu. Ya. Oke, saya mau set sama dengan 3. Ya. Baru langsung melakukan apa di sini? Sederhananya adalah melakukan proses membangun model. Dalam Python di sini kita lihat variabelnya adalah CLF ya, classifier. CLF sama dengan k-nearest neighbor classifier, n neighbor sama dengan 3. Lalu CLF ini kita punya function lagi namanya function fit. Fit ini adalah untuk melakukan training, ya. Nah, setelah kita punya model, lalu kita lakukan proses prediction, ya. Prediction terhadap apa? Terhadap data yang sudah kita split tadi ya. Nah, prediction terhadap data testing. Dan ternyata prediksinya adalah kelas 1, kelas 0, kelas 1 dan seterusnya, ya. Dan akurasinya setelah dicek dengan data yang ada, maka akurasinya itu adalah 86%. Ya. Nah, contohnya misalnya begini. Sederhananya misalnya gini ya.
Nah, kalau kita bicara tentang proses prediction seperti ini kan ya, coba lihat ya. Ini data. Data A, ini adalah jawabannya, answer-nya. Ini adalah prediction. Ya kan? Data A, jawabannya 0. Prediksinya berapa? 0, oke. Data B, jawabannya apa? 1. Prediksinya 0. Data C, dia kelas 1. Diprediksi oleh model kita 1. Nah, kira-kira ini berapa akurasinya? Akurasinya berapa nih? Berapa akurasinya? Yang benar yang mana? Nurido, yang C, benar yang mana? Hah? Yang C, Pak. Yang A, betul nggak? Oh, yang A betul juga, Pak. Ini betul. Ini betul. Yang B? Salah, betul? Iya, Pak, salah, Pak. Yang A salah. Berarti berapa yang benar? 2, betul. Dari berapa testing data? Dari 3. Berarti akurasinya 2/3 kan? Berarti akurasinya adalah 66%, Pak. 66% ya. Nah, ini contoh paling sederhana menghitung akurasi. Tapi kalau si B tadi prediksinya benar, ya, berarti yang benar 3 dari 3 data. Dengan kata lain 3/3 adalah 1. Ya, ini adalah 100%. Ya. Makanya tadi dapat 86%, ini maksudnya adalah ada sekumpulan testing data yang mana kisarannya ya 86% berarti hampir dari lebih dari setengah prediksi itu benar ya. 86%. Di atas 50% berarti kan tinggi ya. Nah, jadi ini ilustrasi, jangan sampai tahu apa nih akurasi maksudnya ya. Maksudnya adalah kita kan ketika melakukan prediksi sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tapi kita mau mengetes machine learning kita itu betul tidak prediksinya kan gitu ya. Oke. Makanya disebut supervised learning. Oke, lalu berikutnya. Nah, tadi teman-teman juga sudah melakukan analisis. Ya, analisis ternyata kira-kira yang paling benar ini yang mana? Ya. Secara intuisi. Jadi ketika kita belajar tentang komputer, sebenarnya kita bicara tentang logika. Ya, makanya sifatnya intuitif. Intuitif itu apa? Kita menggunakan intuisi kita, ini yang paling benar yang mana sih gitu ya. Nah, jadi orang yang memiliki background matematiknya yang kuat biasanya dia lebih friendly dia dengan komputer. Kenapa? Logikanya jalan, intuisinya juga jalan ya. Makanya pelajaran matematika di dalam prodi teman-teman ini memiliki peran sangat penting ya. Jadi kalau belum tertarik matematika, coba lagi belajar ya. Kalau belum lagi, coba lagi lihat rekaman-rekaman dosennya ataupun rekaman online course yang ada ya. Karena dia membangkitkan logika gitu ya. Nah, sekarang saya tanya. Kita punya model lalu diplotkan oleh Python seperti ini ya, plot to the separator ya. Di sini ada yang neighbors-nya 1, neighbor-nya 3 dan neighbors-nya 9. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang 1, Pak. Yang 1. Oke, Nurido yang 1. Yang lain bagaimana? Bagus, ini intuisi ya. Sebelum saya jelaskan. Ulil, mana Ulil? Ulil dan Kurata Ayun yang berapa? 1, Pak. 1. Kurata? 1, Pak. 1 juga. Oke.
Zarifah. Zarifah, Kayaknya yang kayaknya yang 9, Pak. 9 neighbors. Iya, karena lebih tadi pertanyaannya yang paling baik gitu, Pak ya? Ya, yang mana? Model yang paling bagus. Neighbors-nya berapa? 9, Pak. Oke. Alyafi, 1 kayaknya, Pak. 1. Yudi, Sama Pak, 1. 1. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. The following code produce visualization of the decision boundary. Ya, contoh misalnya begini. Saya punya gambar ya. Gambar saya seperti ini. Oke. Lalu di sini ada apa namanya? Segitiga ya kan. Lalu di sini lingkaran hitam. Sekarang kalau saya mau melakukan memilah antara bentuk yang atas dan yang bawah, kira-kira saya mau tarik garis di mana yang paling akurat? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Yang terakhir, Pak. Yang ke terakhir. Horizontal, Pak ya. Oke, berarti untuk memisahkan antara shape yang bawah dan shape yang atas. Sama halnya dengan yang ini. Ya, kalau kita menarik garis seperti ini, ya kan? Apakah lebih akurat ini atau lebih akurat yang seperti ini? Nah, yang mana? Kira-kira? Yang 9. Yang 9. Ya, yang 9. Kenapa? Prediktornya lebih akurat. Kenapa? Ya oke, di sini ada yang segitiga ini, tetapi ini hanya menggunakan satu neighbor. Satu neighbor tadi hanya melihat tetangga yang terdekat saja. Sebentar ya. Oke. Ingat ya, tadi kita hanya menggunakan satu tetangga terdekat untuk one neighbors. Ya, oke. Walaupun dia di sini ada false ya predictionnya, tetapi most of data itu dia berhasil memilah. Makanya boundary yang paling bagus di sini adalah menggunakan semakin tinggi neighbors-nya, ya. Tapi ini belum menjadi jawaban intinya ya. Ya, pasti semakin melibatkan tetangga terdekat semakin akurat. Itu yang pertama. Namun ternyata ya kalau kita melakukan pengujian ya, kalau kita terus menggunakan tetangga paling banyak itu tidak berarti juga membuktikan akurasi semakin tinggi ya. Makanya di sini kalau kita lihat gambar ini ya, kalau kita lihat gambar ini saya tanya lagi nih. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini yang paling akurat yang mana? Jumlah neighbors-nya berapa? Yang 6. 6, oke. 6, Pak. Jumlahnya 6. Dan yang lain juga saya yakin 6 ya. Betul. Kenapa? Ini kita lihat, ini adalah yang biru training akurasi, tetapi dengan jumlah N-nya 6, tingkat akurasinya paling bagus, ataupun mendekati training ya. Dengan kata lain 94%. Lalu kita tambah lagi, jumlah neighbors-nya 7. Ternyata ada kecenderungan dia menurun. Lalu kita tambah lagi, misalnya 9. Oke, masih 90-an, tetapi ternyata kecenderungannya menurun.
ya. Ternyata tidak berarti melibatkan semakin banyak neighbors semakin akurat model kita. Tidak. Nah, berarti ini namanya apa? Bisa dikatakan namanya ini semacam experimental evaluation, ya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah melihat bagaimana cara kerja k-nearest neighbor sederhana sekali, ya. Dia menentukan k-nya berapa, k-nya berapa. Kalau 3, oke. Cek tetangga paling dekat, yang 3 tetangga terdekat. Lalu yang mana yang paling dominan? Itulah kelasnya. Sederhana ya, nggak banyak algoritma yang ribet nih. Ini masih sangat sederhana. Ya, istilahnya ini masih sangat basic sekali. Tetapi kalau teman-teman memahami algoritma k-nearest neighbor, ini sangat banyak sekali digunakan di berbagai tempat. Ya. Contohnya tadi ya, saya ilustrasi ulang. Oke, saya punya data testing di sini. Oke, tetangganya berapa? 3. Oke, tetangga pertama mana? Ini. Tetangga kedua yang mana? Ini. Tetangga ketiga yang mana? Ini. Oke, berarti dia cari yang paling dekat. Oke, katakanlah, oh ini paling dekat. Setelahnya, kelasnya adalah persegi ungu. Persegi ungu. Oke, berarti kelas hitam ini adalah lebih cenderung persegi ungu. Kenapa? Karena lebih majority. Ya, lebih major. Lebih frekuensinya lebih more frequent daripada si segitiga yang merah. Nah, dalam perspektif gambar biasanya kita juga melihat dia sebagai noise. Kadang-kadang si segitiga merah ini adalah noise. Makanya harus hati-hati, ya. Makanya melibatkan semakin banyak tetangga itu semakin membangkitkan confidence kita. Sama halnya dengan manusia ya. Kalau dia hanya berkiblat kepada satu opini seseorang, biasanya dia mencari second opinion, mencari third opinion. Apalagi kalau di dunia kedokteran ya, ada namanya cari second opinion ya. Kamu akan meninggal 2 hari lagi misalnya dokter A bilang. Lalu dia akan tentu mencari second opinion. Oh, enggak, kamu masih bisa dilakukan proses operasi. Masih bisa dilakukan pencegahan. Yang dokter ketiga mengatakan, wah iya betul, kamu masih bisa dioperasi nih. Kira-kira kita semakin pesimis atau optimis? Optimis, Pak. Optimis ya. Nah, jangan pesimis. Yaudah saya buat surat warisan dulu. Nah, misalnya gitu kan. Nah, itu berarti hanya satu konsiderannya. Makanya kita juga bisa mengimplement ini di dalam yang sifatnya sesuatu yang dunia ya. Tapi kalau yang agama tentu kita berkiblat ataupun merefer kepada satu sumber yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada yang sifatnya manajerial, ya berada di dalam komunitas, dalam himpunan, tidak bisa kita hanya mendengar satu orang, tetapi sifatnya musyawarah, ya diskusi. Sama halnya dengan konsep k-nearest neighbor ini, ya instead of looking at one neighbors, we have to also look at another neighbors, ya. Nah jadi ini semacam physical meaning daripada algoritma KNN. Dan tadi kita lihat yang sudah teman-teman jalankan, tolong di share screen nanti siapa yang saya panggil, itu juga menjalankan hasil pada breast cancer ya. Itu juga tadi sudah teman-teman jalankan di breast cancer. Nah ini contohnya tadi ya. Teman-teman jalankan di breast cancer. Oke. Ini breast cancer-nya. Jadi teman-teman jalankan breast cancer. Bagaimana taunya? Karena kita men-load dataset cancer pertama ya. Lalu kita lakukan apa? Men-split data-datanya, betul kan? Ini datanya di-split, data cancer-nya. Lalu kita masukkan ke modelnya apa? K-nearest neighbor. Lalu kita fit-kan dia. Lalu kita training akurasinya, dan seterusnya. Ya, jadi sederhana sekali ya bagaimana menjalankan k-nearest neighbor di Python. Ya, oke, itu dia. Saya akan memeriksa salah satu dulu. Salah satu, 2 orang saja ya.
Hafid Habibi dan Nurul Mutmainnah. Khususnya yang di breast cancer ini. Jadi munculkan itu dan hasilnya harus seperti apa? Yang mana ya? Nah, yang ini ya. Hasilnya akan muncul ke arah akurasi. Siapa dulu? Saya Pak. Siapa tadi itu? Hafid, silakan Hafid. Sudah jalan? Ada Pak. Ya, akurasi tadi coba. Nah, oke. Di sini berapa neighbors yang paling ideal berarti Hafid? 6 Pak. 6. Oke. Coba naik ke atas lagi. Stop. Ya. Nah, kira-kira Hafid tahu tidak kenapa bisa muncul neighbors 1, 2, 3 dan seterusnya tadi? Itu ada pada for loop ya. Ini ada looping di sini. Loopingnya dari interval berapa? Range-nya berapa di sini? 1 dengan 11. Nah, bukan 1 dengan 11, tetapi 1 sampai 11. Jadi proses looping itu berulang terus dari neighbor 1 dan seterusnya sampai tadi mentoknya di 11 loopingnya. Paham ya? Nanti kalau teman-teman tambah lagi, akan terlihat lagi trennya. Oke, sekarang Nurul Mutmainnah, coba range-nya itu dari 1 sampai 30. Lalu dijalankan. Hafid, di mute ya. Nurul sama Zarifah ini saudara atau bukan? Mirip ya? Oke, di share screen. 1 sampai 20 ya. Sampai 30 ya, Pak? 30 betul. Oke, coba kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita lihat trennya yang mana, Nurul? 6, Pak. 6 ya. Nah, jadi walaupun tadi agak naik di neighbors-nya 15, tetapi kita lihat di sini 6 neighbors adalah most accurate ataupun kita bisa bilang the best neighbors on the breast cancer dataset adalah 6 ya. Jadi it depends ya dengan dataset. Bukan berarti dataset breast 6 yang lain berbeda, sama, tidak, tergantung. Ya, jadi makanya teman-teman bisa melakukan simulasi seperti ini pada Python. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa mungkin untuk k-nearest neighbor kita cukupkan. Insya Allah minggu depan kita masuk lagi ke tempat ataupun ke yang lain. Saya coba putuskan apakah kita masuk ke KNN regression atau kita langsung ke unsupervised learning. Ya, mungkin di screenshot sekali lagi oleh Ade. Sudah? Bentar, Pak. Ya. Oke, baik. Sudah ya, Ade? Sudah, Pak. Oke, saya tutup. Terima kasih. Sebentar saya stop dulu recordingnya.